Pada zaman dahulu kala, di lereng Gunung Lawu yang menjulang tinggi, hiduplah sepasang suami istri yang sudah lanjut usia. Kiai Pasir dan Nyai Pasir, begitulah orang-orang menyebut mereka. Pasangan ini hidup sederhana di sebuah gubuk kecil, mengandalkan hasil kebun dan ternak mereka yang tidak seberapa. Meski hidup pas-pasan, Kiai dan Nyai Pasir dikenal sebagai pasangan yang baik hati dan suka menolong. Mereka selalu berbagi hasil kebun mereka dengan tetangga yang membutuhkan. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hati mereka. Mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Kiai Pasir duduk di depan gubuknya, memandang langit dengan tatapan menerawang. Nyai Pasir yang baru saja selesai membereskan dapur, menghampiri suaminya. "Apa yang sedang Kakang pikirkan?" tanya Nyai Pasir lembut. Kiai Pasir menghela napas panjang. "Ah, Nyai, aku hanya berpikir, betapa indahnya jika kita memiliki seorang anak yang bisa menemani hari tua kita." Nyai Pasir mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Iya, Kang, aku juga sering memikirkan hal yang sama. Tapi mungkin ini sudah takdir kita." Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Kiai Pasir. "Nyai, bagaimana kalau kita berdoa dan memohon kepada Yang Maha Kuasa? Mungkin jika kita sungguh-sungguh, doa kita akan dikabulkan." Nyai Pasir tersenyum, setuju dengan usul suaminya. Malam itu juga, mereka berdua berlutut dan berdoa dengan sepenuh hati, memohon agar dikaruniai seorang anak. Malam berganti pagi, dan hari-hari pun berlalu. Kiai dan Nyai Pasir terus berdoa dengan tekun, tidak pernah putus asa. Suatu pagi, ketika Kiai Pasir sedang mencangkul kebunnya, ia mendengar suara gemuruh dari langit. Ia mendongak dan melihat segumpal awan hitam bergerak cepat menuju ke arahnya. "Nyai, Nyai, cepat kemari!" teriak Kiai Pasir, memanggil istrinya. Nyai Pasir bergegas keluar dari gubuk, terkejut melihat pemandangan di langit. Awan hitam itu semakin mendekat dan tiba-tiba, jeduar! Sebuah kilat menyambar tanah di depan mereka, meninggalkan bekas hangus. Ketika asap menghilang, Kiai dan Nyai Pasir terkesiap. Di tempat kilat menyambar, mereka melihat sebutir telur raksasa berwarna keemasan. Telur itu berkilauan di bawah sinar matahari, seolah memancarkan cahaya dari dalam. "Kang, apa itu?" tanya Nyai Pasir dengan suara bergetar. Kiai Pasir menggelengkan kepala, sama bingungnya. "Entahlah, Nyai, tapi mungkin ini jawaban atas doa kita." Dengan hati-hati, mereka mendekati telur itu. Kiai Pasir mengulurkan tangan, menyentuh permukaan telur yang terasa hangat. Tiba-tiba, telur itu bergerak sedikit, membuat keduanya terlonjak kaget. "Nyai, telur ini hidup!" seru Kiai Pasir takjub. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan untuk membawa telur itu ke dalam gubuk. Dengan penuh kasih sayang, Kiai dan Nyai Pasir merawat telur ajaib itu, menyelimutinya dengan kain lembut, dan menjaganya siang malam. "Kita akan merawatnya seperti anak kita sendiri," kata Nyai Pasir sambil mengelus telur itu dengan lembut. Kiai Pasir mengangguk setuju. "Ya, Nyai, ini adalah anugerah yang harus kita jaga baik-baik." Hari demi hari berlalu, dan telur ajaib itu semakin besar. Kiai dan Nyai Pasir merawatnya dengan penuh kasih sayang, seolah-olah telur itu adalah anak mereka sendiri. Mereka berbicara padanya, bernyanyi untuknya, dan bahkan membacakan dongeng setiap malam. Suatu malam, ketika bulan purnama kembali menghiasi langit, telur itu mulai bergerak-gerak. Kiai dan Nyai Pasir yang sedang tertidur pulas terbangun oleh suara retakan. "Kang, dengar, telurnya!" seru Nyai Pasir dengan mata berbinar. Mereka berdua segera menghampiri telur itu. Retakan demi retakan muncul di permukaan cangkangnya yang keemasan. Kiai dan Nyai Pasir menahan napas, menunggu dengan penuh harap. Tiba-tiba cangkang telur itu pecah, dan dari dalamnya muncul seekor naga kecil berwarna emas. Ya ampun, Nyai Pasir terkesiap, tangannya menutup mulutnya yang menganga. Kiai Pasir pun tak kalah terkejut. Astaga, ini anak naga. Naga kecil itu membuka matanya yang besar dan bulat, menatap Kiai dan Nyai Pasir dengan penuh rasa ingin tahu. Ia mengeluarkan suara mendengkur lembut, seolah menyapa orang tua barunya. "Lihat, Kang, dia sangat indah," kata Nyai Pasir. Air matanya menetes karena terharu.
Kiai Pasir mengangguk, juga merasa terharu. Ya Nyai, dia memang indah, dan dia adalah anak kita sekarang. Mereka memutuskan untuk memberi nama si naga kecil Baru Klinting. Baru Klinting tumbuh dengan cepat. Dalam hitungan hari, ia sudah sebesar anak sapi. Nafsu makannya pun luar biasa. Kiai dan Nyai Pasir harus bekerja ekstra keras untuk memberi makan anak naga mereka. Kang, Baru Klinting semakin besar. Bagaimana kita bisa terus memberinya makan? Tanya Nyai Pasir suatu hari. Sedikit khawatir, Kiai Pasir mengelus dagunya, berpikir, "Kau benar, Nyai. Kita harus memikirkan cara agar Baru Klinting bisa mandiri." Seiring waktu berlalu, Baru Klinting tumbuh menjadi naga yang besar dan kuat. Tubuhnya yang berkilauan emas hampir tidak muat lagi di dalam gubuk sederhana Kiai dan Nyai Pasir. Meski demikian, sifatnya tetap lembut dan penurut. Suatu hari, Kiai Pasir memanggil Baru Klinting. "Anakku, kau sudah besar sekarang. Sudah waktunya kau belajar mencari makan sendiri." Baru Klinting mengangguk, mengerti. Dengan suara yang dalam namun lembut, ia berkata, "Baik, ayah, aku akan berusaha." Nyai Pasir mengelus sisik emas Baru Klinting dengan penuh kasih sayang. "Hati-hati nak, jangan sampai ada orang yang melihatmu. Mereka mungkin akan takut." Sejak saat itu, setiap malam Baru Klinting keluar untuk berburu. Ia sangat cerdik, hanya berburu di hutan yang jauh dari pemukiman penduduk. Namun, semakin hari nafsu makannya semakin besar. Suatu malam, ketika berburu, Baru Klinting tanpa sengaja mendekati sebuah desa. Ia melihat seekor kerbau gemuk di padang rumput. Tanpa pikir panjang, ia menyambar kerbau itu dan memakannya. Keesokan harinya, gemparlah penduduk desa. Mereka kehilangan kerbau dan menemukan jejak aneh di tanah. Berita ini sampai ke telinga Kiai dan Nyai Pasir. "Kang, aku khawatir. Jangan-jangan ini ulah Baru Klinting," bisik Nyai Pasir cemas. Kiai Pasir mengangguk serius. "Ya Nyai, kita harus bicara padanya." Malam itu, ketika Baru Klinting pulang, Kiai Pasir menegurnya dengan lembut. "Anakku, apakah kau yang memakan kerbau penduduk desa?" Baru Klinting tertunduk malu. "Maafkan aku, ayah ibu. Aku sangat lapar dan tidak berpikir panjang." Nyai Pasir menghela napas. "Nak, kau tidak boleh mengambil milik orang lain. Itu perbuatan yang tidak baik." "Aku mengerti, Ibu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi," jawab Baru Klinting dengan penyesalan yang tulus. Meski Baru Klinting telah berjanji, Kiai dan Nyai Pasir tetap merasa khawatir. Mereka tahu bahwa cepat atau lambat, keberadaan anak naga mereka akan diketahui orang lain. Suatu hari, ketika Baru Klinting sedang berbaring di halaman, seorang pemburu yang tersesat tak sengaja melihatnya. Pemburu itu lari terbirit-birit ke desa, menyebarkan berita tentang naga raksasa yang ia lihat. Tak lama kemudian, penduduk desa berduyun-duyun mendatangi rumah Kiai dan Nyai Pasir. Mereka membawa obor dan senjata, ketakutan, dan marah. "Kiai Pasir, keluarkan monster itu!" teriak salah seorang warga. Kiai Pasir keluar dari rumahnya, berusaha menenangkan massa. "Tenang saudara-saudara, Baru Klinting bukan monster. Dia anak kami. Dia itu naga, dia berbahaya." Nyai Pasir ikut keluar, air matanya berlinang. "Mohon dengarkan kami. Baru Klinting memang naga, tapi dia baik hati. Dia tidak akan menyakiti siapapun." Namun, warga desa tetap ketakutan. Mereka menuntut agar Baru Klinting diusir dari desa. Mendengar keributan di luar, Baru Klinting keluar dari persembunyiannya. Kemunculannya membuat warga desa semakin panik. "Ayah, ibu, maafkan aku. Aku telah membuat kalian dalam kesulitan," kata Baru Klinting dengan suara yang dalam dan sedih. Kiai Pasir menatap anak angkatnya dengan mata berkaca-kaca. "Tidak, anakku. Kau tidak bersalah." Baru Klinting menggelengkan kepalanya. "Tidak, ayah. Aku harus pergi. Keberadaanku di sini hanya akan membuat kalian dan penduduk desa menderita. Tapi, nak..." Nyai Pasir terisak, tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Baru Klinting menundukkan kepalanya, membiarkan Kiai dan Nyai Pasir mengelus sisiknya untuk terakhir kali. "Terima kasih atas semua kasih sayang kalian. Aku berjanji akan kembali suatu hari nanti."
ketika aku bisa membuktikan bahwa aku bisa berguna bagi orang lain. Dengan berat hati, Kiai dan Nyai Pasir melepas kepergian. Baru Klinting. Naga emas itu terbang ke langit, meninggalkan jejak cahaya keemasan di belakangnya. Penduduk desa terpana melihat pemandangan itu, campuran antara takjub dan lega. Hari-hari berlalu sejak kepergian Baru Klinting. Kiai dan Nyai Pasir kembali ke kehidupan mereka yang sepi, namun kali ini dengan hati yang penuh kerinduan akan anak angkat mereka. Sementara itu, Baru Klinting terbang jauh, menjelajahi dunia dan belajar banyak hal. Suatu hari, setelah bertahun-tahun berlalu, kemarau panjang melanda daerah sekitar Gunung Lawu. Sungai-sungai mengering, tanaman mati, dan penduduk desa mulai kesulitan mendapatkan air. "Kang, apa yang harus kita lakukan?" tanya Nyai Pasir cemas melihat kebun mereka yang gersang. Kiai Pasir menggeleng sedih. "Entahlah Nyai, kita hanya bisa berdoa." Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah mendung. Angin kencang bertiup membuat dedaunan kering beterbangan. Dari kejauhan terdengar suara menggelegar yang familiar. "Baru Klinting!" seru Kiai dan Nyai Pasir bersamaan, berlari keluar dari gubuk mereka. Benar saja, Baru Klinting muncul di langit. Tubuhnya yang emas berkilauan di antara awan gelap. Ia terbang rendah, mengelilingi desa. "Ayah, Ibu, aku kembali." Suara Baru Klinting menggelegar. "Aku akan membantu kalian mengatasi kekeringan ini." Penduduk desa berkumpul, terkagum-kagum melihat naga yang dulu mereka takuti. Baru Klinting terbang semakin tinggi, lalu mulai berputar-putar dengan cepat, menciptakan pusaran angin yang besar. "Lihat!" teriak seorang anak kecil, menunjuk ke langit. Awan-awan hitam mulai berkumpul, semakin tebal dan gelap. Tak lama kemudian, tetes-tetes air mulai berjatuhan, yang kemudian berubah menjadi hujan lebat. Hujan turun dengan deras, membasahi tanah yang telah lama kering. Penduduk desa bersorak gembira, mengangkat tangan mereka ke langit, menyambut air yang sangat mereka nantikan. Kiai dan Nyai Pasir berpelukan, air mata bahagia mengalir di pipi mereka. Baru Klinting terus terbang dalam lingkaran besar, memastikan hujan turun merata di seluruh wilayah. Setelah beberapa saat, ia mendarat di depan Kiai dan Nyai Pasir. "Ayah, Ibu, aku telah kembali seperti janjiku," ujar Baru Klinting dengan suara yang lembut namun menggetarkan. Kiai Pasir mengelus sisik emas Baru Klinting. "Anakku, kau telah menyelamatkan desa ini. Kami sangat bangga padamu." Penduduk desa yang dulu ketakutan, kini mendekat dengan penuh rasa kagum dan terima kasih. Seorang tetua desa maju ke depan, membungkuk hormat pada Baru Klinting. "Wahai Baru Klinting yang agung, kami memohon maaf atas sikap kami dulu. Kau telah membuktikan kebaikan hatimu. Maukah kau memaafkan kami dan tinggal di sini, menjadi pelindung desa ini?" Baru Klinting mengangguk. "Tentu, aku akan dengan senang hati melindungi desa ini. Tapi ada satu hal yang harus kulakukan terlebih dahulu." Dengan itu, Baru Klinting kembali terbang ke udara. Ia berputar semakin cepat, menciptakan pusaran angin yang sangat kuat. Tiba-tiba, ia menukik tajam ke arah tanah, menghantam permukaan bumi dengan kekuatan yang luar biasa. Boom! Suara dentuman keras menggema ke seluruh penjuru. Tanah di sekitar tempat Baru Klinting mendarat retak dan amblas, membentuk sebuah cekungan besar. Air hujan yang turun dengan deras mulai mengisi cekungan itu, membentuk sebuah telaga yang indah. Penduduk desa terpana melihat pemandangan di hadapan mereka. Sebuah telaga yang luas dan jernih kini terbentang di tempat yang tadinya hanya tanah kering. Air telaga berkilau keemasan, memantulkan cahaya matahari yang mulai muncul dari balik awan mendung. Baru Klinting muncul ke permukaan telaga, tubuhnya yang besar mengapung dengan anggun. "Inilah hadiah dariku untuk desa ini," ujarnya. "Telaga ini akan menjadi sumber air yang tak pernah habis bagi kalian." Kiai dan Nyai Pasir berjalan ke tepi telaga, mata mereka berkaca-kaca melihat keajaiban yang telah diciptakan anak angkat mereka. "Anakku, kau sungguh luar biasa," kata Nyai Pasir dengan suara bergetar. Penduduk desa berlutut di tepi telaga, sebagian mengucap syukur.
sebagian lagi menangis haru. Tetua desa kembali maju, kali ini dengan senyum lebar di wajahnya yang keriput. Baru Klinting, kami akan menamakan telaga ini Telaga Sarangan, sebagai penghormatan atas kebaikanmu. Mulai hari ini, kau akan dikenang sebagai pelindung desa kami. Baru Klinting mengangguk penuh wibawa. Aku berjanji akan selalu menjaga telaga ini dan desa kalian. Namun, ingatlah untuk selalu menjaga keseimbangan alam. Jangan pernah mengambil lebih dari yang kalian butuhkan. Sejak hari itu, kehidupan di desa berubah. Telaga Sarangan menjadi sumber kehidupan bagi penduduk dan tanaman di sekitarnya. Kiai dan Nyai Pasir hidup dengan bahagia, bangga akan anak angkat mereka yang telah menjadi pelindung desa. Baru Klinting sendiri jarang terlihat, namun penduduk desa percaya bahwa ia selalu ada, menjaga telaga dari dasar airnya yang dalam. Konon, pada malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terang, orang-orang bisa melihat kilau emas di permukaan telaga. Jejak baru Klinting yang berenang di kedalaman air. Demikianlah kisah asal-usul Telaga Sarangan, sebuah bukti bahwa kebaikan hati dan pengorbanan dapat mengubah ketakutan menjadi berkah dan menciptakan keajaiban yang abadi. Terima kasih telah mengikuti petualangan kita hari ini di Legenda Populer. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ingat, setiap legenda memiliki pesan tersembunyi. Apa yang Anda pelajari dari kisah hari ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, di mana kita akan mengungkap lebih banyak misteri dan kebijaksanaan dari warisan budaya Indonesia. Saya Kasya, mengucapkan selamat tinggal. Tetap jaga warisan budaya kita, karena di dalam cerita-cerita lama, tersimpan kearifan untuk masa depan. Sampai jumpa di Legenda Populer berikutnya.